Oke, kali ini kita bakal bedah cerita kaos di balik YouTube, platform video terbesar di dunia. Ini bukan cerita soal rencana super jenius loh, justru sebaliknya, ini adalah kisah tentang sebuah kerajaan yang lahirnya sama sekali nggak disengaja. Untuk ngerti YouTube, coba deh kita lihat dua kutipan ini. Beda banget kan? Di satu sisi ada ambisi tak terbatas ala Frankenstein untuk menciptakan sesuatu yang agung. Di sisi lain, ada kebingungan seorang bintang YouTube yang bertanya-tanya, kenapa ini jadi senyata ini? Nah, perbandingan inilah inti dari cerita kita. Sebuah ciptaan yang awalnya simple, malah tumbuh jadi monster yang gak terkendali. Jadi gini, YouTube itu awalnya ndak punya visi gede buat ngubah dunia, sama sekali gak. Malah, platform ini lahir dari kebingungan di sebuah garasi dengan slogan awal yang, jujur aja, lebih mirip aplikasi kencan. Nah, email dari salah satu foundernya ini nunjukin banget betapa bingungnya mereka waktu itu. Mereka debat, ini mau jadi versi video dari Flickr buat berbagi foto, atau malah jadi situs kencan kayak Hot or Not. Jauh banget kan bedanya? Di tengah semua kebingungan itu, tiba-tiba ada satu email dari Jawad Karim yang kayak membelah lautan. Boom! Inilah momennya YouTube nemuin misinya yang pertama, yang kuat, dan super simple. Broadcast yourself. Siarkan dirimu sendiri. Dan ternyata, yang benar-benar nangkep misi broadcast yourself ini bukan para foundernya. Justru para pengguna pertama lah yang, bisa dibilang membentuk jiwa platform ini. Caranya pun benar-benar di luar dugaan. Jadi yang ngebentuk YouTube di awal-awal itu bukan studio film raksasa. Sama sekali bukan. Tapi orang-orang biasa kayak gini. Ada yang aneh-aneh, kayak Brookers dengan video numa-numanya yang viral itu. Terus ada drama fiksi Lonely Girl 15 yang sukses nipu jutaan orang. Dan ngebuktiin kalau konten buatan pengguna itu bisa jadi hiburan kelas atas. Bahkan, seorang pensiunan dari Inggris bisa jadi bintang global. Merekalah DNA-nya YouTube waktu itu. Dan yang seru nih, di masa-masa awal ini, belum ada yang namanya algoritma. Jadi yang nentuin apa yang viral itu beneran manusia. Ada tim yang disebut Cool Hunters, tugas mereka ya jadi penentu selera. Setiap beberapa jam, mereka milih secara manual video mana yang pantas nongol di halaman depan. Keren ya? Lalu, semuanya berubah. Raksasa teknologi terbesar di dunia datang bawa buku cek dan sejak saat itu YouTube nggak pernah sama lagi. Begitu dibeli Google, YouTube langsung disuntik DNA yang sama sekali baru. Fokusnya geser total, dari yang tadinya soal komunitas, sekarang jadi soal duit. Ada 3 langkah utama. Pasang iklan, mulai terobsesi sama data, dan yang paling krusial, mengganti kurator manusia dengan mesin. Ini menciptakan benturan budaya yang luar biasa. Bayangin aja, di satu sisi, ada kreativitas YouTube yang liar, yang nakal. Di sisi lain, ada Google yang super terobsesi sama data, pengukuran, dan efisiensi lewat sistem OKR mereka. Ini benar-benar pertarungan antara budaya anak garasi versus budaya korporat raksasa. Oke, dan ini membawa kita ke momen yang mungkin paling penting dalam sejarah YouTube. Momen ketika manusia menyerahkan kunci kerajaan ke tangan mesin. Google datang dengan satu metrik baru yang kelihatannya simple banget. Waktu tonton atau watch time. Idenya sih logis ya, makin lama orang nonton, berarti makin suka kan? Tapi metrik yang satu ini ternyata bakal mengubah YouTube selamanya. Pertanyaannya sekarang, kalau raja barunya si algoritma ini cuma peduli sama seberapa lama kita nonton, konten kayak apa dong yang bakal dia kasih tahta? Nah, disinilah konsekuensi yang nggak terduga mulai muncul. Logika baru ini benar-benar menjungkir balikan semuanya. Video-video pendek yang kreatif disingkirkan. Kreator kayak Deston Power, views-nya anjlok parah. Sebaliknya, yang jadi raja justru video yang lebih panjang, yang seringnya lebih murah diproduksi. Contohnya, acara ngobrol-ngobrol atau konten anak-anak aneh yang dibikin massal. Algoritma belajar satu hal, konten yang kontroversial atau aneh bikin orang nonton terus. Dan kutipan ini, algoritma mengikuti penonton, ini benar-benar jadi cerminan filosofi baru YouTube. Mereka nggak lagi jadi penentu selera. Sebaliknya, mereka cuma membangun sebuah sistem feedback, mesinnya cuma ngasih kita lebih banyak hal yang udah kita tonton. Entah itu baik atau buruk. Dan akhirnya, kita sampai di babak di mana dampak dunia nyata dari kerajaan yang nggak sengaja ini udah nggak bisa diabaikan lagi. Platform ini mulai dihantam badai.
Satu demi satu skandal muncul yang nunjukin gimana skala raksasa YouTube menciptakan masalah-masalah besar yang nggak pernah kepikiran sebelumnya. Mulai dari Adpocalypse, di mana brand-brand besar cabut, konten yang bikin geger dari Logan Paul, sampai yang paling parah, kekerasan di dunia nyata yang akarnya dari radikalisasi online. Kutipan dari pemerintah Selandia Baru ini, jujur bikin merinding. Ini menggarisbawahi konsekuensi terburuk dari lubang kelinci atau rabbit hole algoritma YouTube. Mesin yang tadinya didesain cuma buat bikin kita nonton lebih lama, dalam kasus-kasus ekstrim, ternyata malah bisa menggiring orang ke jalan yang sangat-sangat gelap. Biar kebayang segede apa masalahnya, coba lihat ini. Di tahun 2011 aja, satu orang moderator manusia itu ditarget buat nge-review 1000 video setiap hari. Itu tugas yang mustahil di tengah lautan konten yang nggak pernah berhenti ngalir. Karena krisis ini, YouTube akhirnya nggak punya pilihan lain. Mereka harus bertindak. Mereka coba ngajarin mesin mereka sesuatu yang bahkan buat manusia aja susah. Konsep tanggung jawab. Jadi algoritmanya diubah lagi. Nggak cuma buat memaksimalkan waktu tonton, tapi juga buat mempromosikan konten yang dianggap bisa dipercaya. Tapi masalahnya, tantangannya itu tumbuh jauh lebih cepat. Coba lihat, di tahun 2010 ada 100 jam video di-upload setiap menit. 10 tahun kemudian, angkanya lompat jadi lebih dari 500 jam per menit. Dengan skala segila ini, ngurusin moderasi dan kontrol itu jadi tantangan yang makin besar dari detik ke detik. Dan ini membawa kita kembali ke titik awal. Ide yang super simple, siarkan dirimu sendiri. Tanpa disadari, ternyata udah menciptakan sesuatu yang luar biasa besar. Semacam arsip visual kolektif dari ingatan, budaya, dan semua pengalaman manusia. Dan pada akhirnya, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Oke, YouTube udah jadi gudang ingatan visual umat manusia. Tapi, gimana jadinya kalau ingatan itu, di beberapa bagian, berubah jadi mimpi buruk?